Sejak beberapa bulan lalu, Jennifer Dan disebut-sebut menjadi duri dalam rumah tangga Sarita Abdul Mukti dan suaminya Faisal Haris. Kali ini, netizen kembali dibuat heboh dengan postingan salah satu anak Sarita dan Haris, yakni Syafa, yang melabrak Jennifer Dan di sebuah mall. Dalam postingan tersebut, Syafa terlihat begitu kesal sambil mendorong keras Jennifer Dan yang diduga telah merebut kebahagiaan keluarganya. Karena Syafa beranggapan bahwa Jennifer Dan telah berselingkuh dengan papanya. Mengetahui kehebohan yang dilakukan sang anak, Sarita sendiri mengaku tak marah kepada Syafa yang telah melakukan kehebohan di depan umum. Justru, Sarita malah bangga. Yang dilakukan Syafa itu merupakan bentuk kekesalan dan kemarahan seorang anak yang selama ini dipendam kepada wanita yang telah menghancurkan keluarganya. Kemarin, secara eksklusif Pagi-Pagi Pasti Happy kedatangan pengacara Faisal Haris. Perbincangan eksklusif secara singkat dengan Faisal Haris pun terungkap satu fakta baru. Telah tersebar berita bahwa sebelum kedekatan suaminya dengan Jennifer Dan, ternyata Sarita yang masih berstatus sebagai istri Haris telah menjalin hubungan dengan pria lain. Hal ini belum terungkap jelas siapakah pria tersebut. Namun, tak lama video dari anak Haris kembali menggembarkan dunia maya. Video yang diposting oleh Lambe Turah yang berdurasi 1 menit itu menuai kontroversi dari banyak pihak. Pasalnya, isi rekaman suara tersebut memperdengarkan situasi emosi antara ayah dan anak. Stop it! Go! You die! Can you just stop it? Haris pun menjelaskan secara eksklusif melalui telepon kepada tim Pagi-Pagi Pasti Happy atas peristiwa yang dialami anaknya. Dia mengaku telah memberi pelajaran kepada anaknya atas perlakuan anaknya yang menegur Jennifer Dan secara tiba-tiba. Faisal Haris telah mengaku melakukan kontak fisik dengan anaknya sebagai klarifikasi atas rekaman suara yang beredar di dunia maya. Bagaimana kelanjutan berita ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, itu highlight yang dari kemarin dan story dari Bunda Sarita. Ya. Gua ngefans banget sama anaknya Bunda Sarita itu. Iya, soalnya kamu satu tipe, labrak-labrak orang. Gue ngefans banget. Nanti gue ajarin dia bagaimana cara melabrak orang yang baik dan benar. Harus diajarin yang positif dong, lu gimana? Iya, itu positif, itu positif. Dia memang luar biasa. Kalau begitu kita undang saja lah dia, Bunda Sarita. Bunda, apa kabar? Apa kabar? Bunda, bajunya tambah modis, modern kayak Bunda ini ya. Iya. Biar kalah sama kalian ya, Pak. Oke. Bunda Sarita, terima kasih udah mau datang lagi ke sini. Iya. Oke. Semoga sekarang semakin baik hatinya, suasana hatinya. Pasti. Ya. Sudah bisa berpikir lebih jernih lagi, Bunda. Jernih banget banget hari ini. Namun sangat disayangkan sekali ya Nikita dan Li bahwa beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan lagi oleh sebuah video, betul. Ya, oke, yang pasti Bunda Sarita juga sudah mengetahui. Sudah mau tahu dan tidak menginginkan itu terjadi sebetulnya ya. Cuman ya ini terjadi gitu ya. Tapi kita panggil dulu Mami Lambe. Lambe pagi. Mami Lambe. Pagi, Mam. Halo, selamat pagi. Iya, kayaknya Mami hari ini semangat banget ya, Mam. Heboh kemarin di Lambe Turah seharian heboh ya, Mam ya. Lambe Turah cepet banget naiknya followersnya lo bete Eke. Iya, itu mah followersnya dibeli tuh. Ya bener ya, Mam ya, beli ya. Masa udah 3,9 M aja. Oke, Mami, ini ada Bunda di sini. Bunda Sarita hari ini kita datangin lagi, Mami. Halo Bunda, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik. Ya, Mami.
ya kita seperti ringan bagi-bagi ya Bunda ya, membahas soal pemukulan terhadap Syafa ya. Oke. Mami mau nanya apa? Atau mungkin kita berikan sebuah foto atau video dulu, nanti kita bahas ya. Cek it out. Nah, sebenarnya kita ada kejutan buat Bunda ya, karena kemarin kan bilangnya Bapak pengacara bilangnya kan belum tentu itu Bapak Haris gitu kan. Jadi kita ada sesuatu kejutan buat semuanya juga untuk lebih mempertegas gitu kan, bahwa yang kemarin kepergok dengan handphone jadul kita adalah Bapak Haris. Yang ini saya ulangi lagi. Kemarin ditunjukkan dan ada Sunan Kalijaga. Dan juga kemarin pengacaranya Pak Haris bilang belum tentu 100% bahwa itu Pak Haris. Ya, ini tapi foto yang dibahas. Ya. Di bawah sini ada Sunan Kalijaga SH bilang, aduh kalian ini bisa dapat saja dia bilang. Berarti ada yang kaget. Sedangkan Sunan Kalijaga ini adalah mantannya dulu Sunan Kalijaga ini pernah membela Jennifer Dunn di dalam penjara dan akhirnya berpacaran. Yang ada foto berdua. Dan di dalam Sunan juga sel. sudah mempunyai seorang istri. Sekarang udah punya istri. Tapi disikat sama Jennifer Dunn walaupun dia posisinya dalam penjara. Soalnya kan yang waktu itu yang cuma mau bela mungkin pengacara itu makanya disikat. Oke, gini. Yang penting Bunda Sarita sekarang gini. Kemarin pengacara dari Mas Haris bilang katanya Mas Haris bilang ini bukan hal Mas Haris. Dia nggak bilang bukan, tapi belum tentu 100%. Belum tentu 100% dan pengakuan Mas Haris ke pengacara kan bilang belum bukan tentu dia, 100%. bukan dia. Bukan dia. Kita lihat dulu videonya kalau nggak biar kita tahu ya. Karena tadi di Makassar ada fotonya Mas Haris. Video. Atau video. Pertanyaannya, apakah betul itu Mas Haris? Betul. Oke, satu, apakah betul Mas Haris? Kemudian harus ada pengakuan dari salah satu pihaknya. Apakah yang memvideokan itu yakin bahwa itu adalah Mas Haris? Nah, sekarang kita tanya sama Lambe Tura yang harus bertanggung jawab. Dan kenal nggak beliau dengan Mas Haris secara pribadi? Tapi itu lagi breakfast Pak di hotel. Ya, makanya kita coba langsung Oke, tanya ini aja kita sama juga harus Lambe. minta pertanggung jawaban Lambe Tura juga berarti. Halo, Mam. Oke. Mami. Halo. Mami yang terlebih dahulu memposting foto antara yang diduga Mas Haris dengan Jennifer Dunn. Dunn apa Dunn sudah sih? Dun. Ya. Kak Jennifer Gadun. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dengan Lambe Tura? Mama Lambe, apakah yakin bahwa yang ada di Makassar tersebut Mas Haris dan Mbak JJ? Dan apa buktinya? Kalau dari narasumber kita, karena foto Pak Haris ini kan udah nyebar di media sosial di mana-mana, dia yang bersangkutan itu sangat amat yakin bahwa yang di foto tersebut itu memang Bapak Haris. Dan setelah itu Bunda Saritanya juga mengakui bahwa itu Pak Haris, bahwa itu suami dari beliau. Iya, kalau dari pengakuannya beliau, Mas Haris, Pak Haris ya. Artinya apa yang dilihat oleh Mama atau Lambe Tura itu tidak 100% benar. Apa yang tidak benarnya di mana? Karena memang lagi ada kegiatan di sana dan mungkin bisa jadi bukan Mas Haris yang ada di sana. Karena dari pengakuannya itu bukan saya. Dari pengakuan ke saya. Nah, itu ada kemarin pengakuan dari pengacaranya Bapak Haris. Ya. Ya, Mam? Mami hilang aja, Mam. Oke, sekarang gini aja, minta tanggapannya. Ini ada Mami. Mami, Tanggapannya Bunda. itu dibilangnya adalah bukan Mas Haris. Mami gimana sih? Berarti Mami salah dong, berarti hoax dong. Karena kita dibilang bukan, dibilang ngedit, dibilang apa, kita kasih lagi nih yang lebih jelas. Kita ada tiketnya dulu nih, Ya. Oke, tiketnya dulu, cek it out. Ini ada e-tiket. The Butterfly Makassar, penerbang Jakarta. pagi dari Makassar ke Jakarta jam 8 malam sampainya 9.20. Mami, tiket apa, Mam? Dijelaskan, Mam. Ini tiket online buat beli. Ini
Ini tiket di bawah pesawat. ini Semping ketawa loh, jelas-jelas Gila ada. ya, gue nggak ngerti lagi. Ini Lambe Tura dapet tiket ini dari mana? Ini kan elektrik, Bos. Susah Nomor banget 1 dapetinnya. Coba dan nomor Mami, 2. jelaskan Mami. Oh my God. Jadi kan kemarin sebenarnya foto itu bukan kita dapat, bukan baru kemarin gitu waktu kita posting, enggak. Tapi karena sebenarnya kita ngumpulkan bukti dulu gitu kan. Jadi kita nggak pernah memposting sesuatu yang tanpa bukti, benar nggak? Jadi setelah kita yakin, makanya kita kasih satu dulu. Nanti kalau ada bantahan, kita kasih lagi yang lain. Jadi Oke. ini ada tiket Bapak Faisal Haris, Mbak Haris Faisal dengan Mbak Jennifer Dan ya dari Makassar ke Jakarta tiket baliknya. Jadi memang mereka berangkat ke Makassar, Jakarta Makassar ya. Bersama-sama jam Oke. 8 malam. Namun Mami, tiket itu kan bisa saja editan. Betul. Ayo. Papi menantang Mami Kalau itu bahwa itu editan. bisa dicek ke kode bookingnya, itu kan ada kan, bisa dicek. Silahkan ketik aja kode bookingnya. Kalau kita Oh, edit, jadi kode bisa bookingnya dipertanggungjawabkan ya, harus Mam? sama dong. Iya. Oke. Dan Mam, ada foto-foto Namun kan lagi ya, Mami Mam? bilang no foto adalah hoax. Berarti saya masih bilang ini Ya. hoax. Fotonya ada nggak? Ada nggak fotonya? Oh, ada loh, bener loh. Waduh. Lagi jeng-jeng. Loh, ini lagi di pinggir jalan Lagi ya, makan di dilapin. Depok. Ayah Aris keringetnya lagi dilapin sama jedun. Ini lagi lihat handphone bareng. Hah? Habis makan lihat handphone bareng. Makan liat handphone bareng. Jangan-jangan nih lagi si Jennifer lagi minta dibeliin tas online. Tapi Oke, Mami. Kalau kemarin kan dibilang sama pengacaranya adalah ini bukan Pak Haris waktu foto dari belakang. Bunda Sarita, Bunda itu Bapak Haris apa bukan? Coba tanya. ya, siapa tahu itu bukan Papa Haris. Bunda lihat baik-baik dulu. 22 tahun, 21 tahun atau 20 tahun atau katakanlah terserah Haris mau bilang bergaul dengan saya berapa lama, tapi itu pasti Haris 100% benar. 1000%. 1000% katanya Bunda Sarita, Mami. Ini gini, Tadi- gini ya Papi. Kenapa, Mam? Jadi gini kan, kita itu nyimpen bukti sebenarnya nggak cuma 1-2, tapi ada biarkan lagi. orang berkelak membantah gitu kan. Jadi yang kalau memang ada bantahan, klarifikasi, kita naikin lagi bukti lainnya, bener nggak? Betul. Hebat Jadi kamu, kalau kamu ada hebat. seseorang bilang itu bukan, Mami naikin lagi Sama satu. Mami dipirit-pirit gitu, Waduh. Mam. Pokoknya setelah acara ini saya sih nggak mungkin macam-macam, Mam. Gara-gara takut sama Mami nih. Aduh. Tapi yang ada keanehan di sini adalah kenapa pengacaranya Haris itu bilang kalau itu bukan Haris. Karena pengacaranya itu mungkin baru berteman dengan Haris 2 tahun ini, jadi dia lupa wajahnya Haris. Oh, berarti Mas Haris itu tidak mau mengakui kalau Jennifer Dan itu punya hubungan sama Bapak Haris, yaitu mantan suami dari Bunda. Udah cerai belum? Baru masuk gugatan, Ceraiin aja. pastinya. Tapi karena kemarin bilang di agamanya itu Bapak Haris bilang istri tidak bisa menceraikan suami. Iya. Bisa? Aku bisa ceraiin suami 2 Ya, kali berarti malah. kamu harus ngajarin. Namun gosip yang beredar mengatakan bahwa ini gosip yang beredar ya, Mami ya. Cerewet aja, Dim. Oke, Ya. Mami, bener nggak? Saya tanya sama Bunda Sarita, gosip yang beredar adalah sebelum Jennifer Dan berhubungan dengan Mas Haris, justru Bunda Sarita duluan yang berselingkuh. Oh. Kita lihat dulu videonya. Oke. Oke, kita dekat akan- dengan pria lain. Astagfirullahaladzim. Ini Niki dapat pertanyaan ini sumbernya dari mana? Begini, Niki Ini ya, saya sampaikan. ada orang kalau kita kan di sini nggak mungkin asal ngomong, pasti ada info-info yang netizen sudah atau- masuk gitu. Makanya kan harus ditanyain di sini. Mumpung ada Pak Harisnya sendiri. Menjawab pertanyaan ini, haram
bagi saya, ya, menjawab aib pasangan saya. Jangankan surga, wanginya saja diharamkan, maka saya tidak akan membuka itu. Nah itu kemarin ditanyain ke Bapak Haris. Jadi Bunda Sarita harus menjelaskan kepada kita bahwa benar apa tidak justru Bunda Sarita yang duluan berselingkuh sebelum Mas Haris berhubungan dengan Jennifer Dunn. Jangan kemana-mana, jawab setelah ini di kursi curhat. Dan setelah ini jangan lupa jawab juga, ikuti Instagram kita, berikan komentar kalian ternyinyir ya di Instagram kita @p3hTransTV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 2111. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Insyaallah. Balik lagi di pagi-pagi pasti happy. Insyaallah. Oke, pegang-pegang aja. Kita akan masuk di kursi curhat. Sebelum Mbak Sarita kita akan tanya dan tanyu. Babi jangan relax dikit Babi. Babi kelihatan tegang banget, relax dikit gak apa-apa. 2 orang wanita kan harusnya lebih santai. 3 orang ya. Oh iya, kamu setengah laki-laki. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Bunda Sarita harus menjelaskan kepada kita bahwa benar apa tidak justru Bunda Sarita yang duluan berselingkuh sebelum Mas Haris berhubungan dengan Jennifer Dunn. Jangan kemana-mana, jawab setelah ini di kursi curhat. Yes. Oke, apa arti dari gestur? Saya kemarin, boleh diulang lagi nggak tadi videonya? Diulang lagi, silakan. Ulang. Tapi di post ya pada saat. Nah, nih, balik, ulang lagi. Jadi kalau ada seseorang pada saat ditanyakan jawabannya langsung spontan, tapi bentuknya keakurasian kalimat kalau ngomong tuh cuma 10%. Yang benar adalah gerakan tubuh. Perhatiin posisi, nah ini dia. Tuh, tangannya memegang jantung. Artinya, kalau segala sesuatu pada saat bicara menggunakan jantung itu adalah tempat emosi dirasakan. Artinya apa tuh? Perasaan dirasakan. Jadi artinya itu menohok banget pertanyaannya. Jadi dia kaget dengan pertanyaan saya? Kaget pertanyaan itu bisa jadi ada hal yang perlu diungkap lebih lanjut. Ya, ungkapin aja di sini Bunda. Cuma di sini tempatnya mengungkapkan semua keluh yang diungkapkan pasti jujur. Ya. Yang diungkapkan pasti jujur. Karena di sini adalah pakar mikroekspresi dan pakar pendeteksi kebohongan. Ya. Pendeteksi. Saya adalah pakar kejulitan. Oke, Bunda Sarita, pertanyaannya apa benar katanya Mbak Sarita berselingkuh lebih dulu dibanding Mas Haris dengan Jennifer Dunn? Haris berselingkuh saya kurang tahu 2014 atau 2015 atau setahun yang lalu atau 5 bulan yang lalu. Saya jatuh hati pada seseorang itu 2 bulan yang lalu. Benar saya jatuh hati. Tapi yang dikatakan perselingkuhan adalah 2 manusia. Ketika hanya seorang saja manusia, itu namanya ngefans atau cinta dalam diam bahasa saya, atau cinta tak terbalaskan. Karena betul saya jatuh hati pada seseorang, sosoknya ada ya? Sosoknya ada, ya. Sosoknya ada, yang saya jatuh hatiin sosoknya ada. Kemudian saya melihat memang beliau laki-laki sejati. Kenapa? Karena beliau tidak mau langsung menerima saya atau misalkan menyapa, membalas sapaan saya, tidak. Beliau benar-benar lelaki mahal, lelaki sejati yang tidak murahan buat saya, dan saya makin kagum dengan beliau. Oke, pertanyaannya, ini jatuh hatinya berarti baru beberapa bulan ini? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Baru fresh from the oven. Oke, single? Saya melihat si dia seperti single. Seperti single. Seperti single ya. Oke. Tapi karena kami dulu berteman. Teman lama, oke. Teman.
setiap kami touring atau setiap kali ada event klub tidak pernah membawa pasangan, ya saya juga tidak mencecar beliau apakah kamu single atau tidak. Toh ini hanya ungkapan saya. Cinta dalam hati, cinta dalam hati. Cinta dalam diam. Beda ya. Kalimatnya. Mas Haris kenal dengan sosok pria ini atau tidak? Tentu kenal karena kami satu klub. Iya. Dari mana Mas Haris bisa tahu kalau Mbak Sarita jatuh hati dengan pria ini? Saya sering memposting hati saya, bukan kegiatan. Kalau kegiatan kan artinya perilaku kita. Iya. Ini hanya hati saya ungkapkan di Instagram bahwa saya mencintai seseorang. Saya cinta ini bisa melupakan kesedihan saya. Cinta ini bisa membuat saya lupa suami saya sedang ngapain. Cinta ini bisa membuat saya mematikan rasa saya dengan suami saya yang tiap hari saya sakit. Buat saya bersyukur sama Allah. Kenapa Allah menurunkan cinta itu kepada saya? Karena satu, lelaki itu tidak berada di Jakarta. Mungkin kalau lelaki itu berada di Jakarta, saya bisa, halo, boleh nggak ketemu? Tapi karena tidak ada di Jakarta, Allah masih menjaga saya. Oke, Jadi gimana? Jadi yang dinyatakannya itu bentuknya lebih ke puitis ya. Puitis, ya. Jadi artinya tidak ada secara fisik nih. Pernah bertemu secara fisik? Bertemunya sebelum saya jatuh hati tentunya, karena kami berteman. Terus? Kemudian di salah satu kegiatan, saya diundang di kegiatan itu. Kemudian saya melihat beliau, biasa aja tadinya. Kemudian teman-teman saya ledek-ledekan. Ledek-ledekannya gini. Kami ada acara off-road, mereka ada acara off-road di luar pulau, kemudian finishnya ada di Makassar, kemudian mereka meledek saya, ada sekitar 6 orang. Ya. Iya. Jadi secara fisik ketemunya tidak pernah. Tidak sama sekali setelah saya jatuh hati. Tidak sama sekali setelah saya jatuh hati. Itu sebuah informasi yang dinyatakan benar gitu loh. Tapi kenapa? Untuk dengan laki-laki itu ya. Iya. Bunda kan tadi bilang 2 bulan baru jatuh hati. Terakhir ini untuk 2 dengan bulan laki-laki itu udah artinya, udah naik untuk pengadilan, untuk cerai itu udah belum? Kan sebelum dengan Jennifer Dunn ini. Oke. Nah, sebelum dengan Jennifer Dunn ada nggak laki-laki lain? Pertanyaannya. Seingat saya nggak ada. Tapi kenapa sampai ada berita bahwa justru Mbak Sarita duluan yang berselingkuh? Ini apa? Kenapa ada berita ini? Masalahnya kan itu. Saya nggak tahu kenapa harus ada seperti itu. Iya. Kira-kira dari mana asalnya? Saya nggak tahu. Iya. Mungkin ini saya tahu Haris mencecar saya dengan kejadian 2 bulan saya jatuh hati. Dia mencecar, dia bilang saya akan blow up ke media bahwa kamu berselingkuh, kamu dia istri bilang tidak begitu, baik. bilang gitu. Begitu sama saya. Tapi yang selingkuh duluan siapa, Bunda? Nenek Grondong mungkin. Nenek Grondong, betul. Oke. Ada lagi nenek-nenek di bawah. Namanya juga nenek Tapi modern zaman now. Tapi biasa, kalau menurut aku laki-laki tukang selingkuh pasti akan punya rasa kecurigaan lebih dari Jadi gini, gambarannya gini. Iya. Seseorang, jadi ada kalimat 2 bulan terakhir ini dijadikan sebagai senjata untuk menyerang. Bisa jadinya seperti itu. Gunanya apa menyerang seperti itu kalau emang itu tujuannya? Bahwa supaya tidak disalahkan, saya dia menjawab, Pak. Saya gitu. Ini wanita membela wanita nih. Bukan membela wanita, bukan membela. Aku bela Haris aja deh biar aku dapat Ferrari. Bukan membela wanita, tapi gini. Ini menyudutkan pria nih. Kenapa kamu disudutkan masalahnya? Karena setahu saya biasanya wanita nih istri saya ya. Kalau dia salah dia nyalain suami duluan. Turun kemari. Aku bela Haris karena Pak Haris duitnya jelas banyak banget. Oke, sekarang kita bahas artikel dulu berikut ini. Kita lihat artikelnya. Check it out. 7 fakta Jennifer Dunn digerebek pesta dan narkoba, terseret korupsi hingga operasi plastik. Narkoba. Oke. Udah ya, nggak usah dibaca, ini nggak penting ya.
Ada kasus pencucian uang maksudnya apa tuh? Ada pertinyi. Nah ini teman aku nih, yang aku bilang nih Bobby. Siapa tuh mantan kamu? Enggak, temen aku dinikahin. Tapi tahu. akhirnya ketahuan diceraiin gitu. Ketahuan apa nih? Seperti itulah. Jennifer tuh mencium Sunan Kalijaga. Oh banyak banget sih dia. Kenapa nih kita? Nah nih yang Niki mempertanyakan bagaimana perasaan Bunda ketika tahu bahwa suami Bunda yang sebentar lagi insya Allah akan diceraiin itu berselingkuh dengan Jennifer Dan. Perempuan yang seperti itu, narkoba, pesta itulah, terus ketahuan jalan sama laki orang mulu lah. Itu pencucian uang lah waktu itu yang lagi heboh-hebohnya. Pada saat ngomong tangannya coba jawab apapun, saya tahu apa yang dirasakan. Tangannya udah begini tau. Tangannya begini, artinya apa tangannya begini? Udah marah banget nih pas ngomong nih. Tapi marah tapi berusaha satu sabar. kata buat Haris, murahan. Iya. Benar Bunda, benar setuju kalau sama itu. Laki-laki itu harus mahal. Seperti cinta sejati yang saya sukai. Wah. Oke, saya mau ngasih tanggapan ya. Saya mau ngasih tanggapan boleh ya. Jadi pada saat dinyatakan bahwa seperti cinta sejati yang saya ingin sampaikan, ini saya ngelihat, sorry ya, saya ngelihat dari kedua belah pihak ya. Saya melihat kok sepertinya mereka berdua ini saling mencintai dengan kuat ya. Posisinya Bunda juga ngomong pada saat 2 bulan ini tidak bertujuan untuk apapun loh. Tapi saya ngeliat adalah ekspresinya lebih sekedar untuk memanasin gitu loh. Jadi sebenarnya jauh-jauh dan kemarin juga saya wawancara, sang suami juga begitu. Jadi sebenarnya sorry saya harus ngomong telling the truth ya. Sebenarnya kalian saling mencintai dengan amat sangat. Jadi nggak pengen bisa. Parah sebetulnya. banget gitu loh. Tapi mencintai gini dengan sih. amat sangat gitu loh. Oke, mencintai dengan sangat amat. Jadi menurut Bukannya ini mengatakan bahwa itu benar apa yang menurut Pak Popi, jadi dia sebetulnya mencintai, tidak rela kehilangan Mas Haris. Tapi cinta bisa luntur, bisa hilang ketika kita disakiti terus-menerus. Dan ketika ada sosok yang lewat yang saya sukai tadi, tentu saya akan berpaling kepada beliau yang mahal, yang mana seorang saya saja menyatakan suka, beliau tidak mau menerima. Artinya beliau adalah lelaki yang sangat tidak murahan. Pertanyaan saya adalah Mbak Sarita, andai kata Mas Haris mau kembali dengan Mbak Sarita memilih untuk kembali dengan Mas Haris atau dengan pria tersebut? Jawab. Tapi Bunda saya mau yang baru. Iya. Bukan gitu. Saya nanya ya. Hidup Bunda. Dengar dulu, saya nanya sekarang. Masih mencintai suami Mbak Sarita atau enggak? Jawab cepat. Tidak. Tidak. Apa arti dari tidak tersebut? Lihat dong, abis ngomong tidak apa yang dilakukan? Lihat. Artinya apa? Close up lagi kameranya, ulangin lagi. Pas ngomong tidak apa? Tapi kan itu kita tidak boleh mencintai melebihi kita mencintai pada Tuhan. Jadi sayang aja, nggak boleh cinta itu nggak ada. Ya, tapi cinta itu terdalam. Ulangi lagi, saya bisa ulangi lagi. Perhatiin ya, semua pemirsa se-Indonesia saksikan, lihat ya. Apakah masih mencintai suami Anda? Jawab dengan cepat. Tidak. Tuh, intonasinya aja udah mau menghilang. Artinya apa Mbak Popi? Sebenarnya nggak rela dengan kejadian ini dan masih amat mencintai dan kesedihan. Kenapa? Kalau suara mengalami penurunan itu ada kesedihan yang mendalam. Sebenarnya jauh-jauh dalam lubuk hatinya adalah ingin kembali menjadi satu. Mas Haris, tolong saksikan ini. Kalian berdua saling mencintai pada dasarnya. Untuk apa membuat persoalan baru? Ibu jadi biru. Kenapa jadi Mbak Popi yang iya Kasih begini. Saya dan Astrid mengenal pasangan ini, Mas Haris dan Mbak Sarita itu dari tahun 2014. Saya baru menikah. Saya pernah membeli mobilnya Mbak Sarita dan Mas Haris, betul? Betul banget. Mobil mewah pertama saya. Berarti Papi enak ya. kali. Saya membayar, ya kan dulu ya. Saya membayar di bank, ketemunya sama Mbak Sarita. Betul. Oke. Betul. Pada saat itu masih baik-baik saja hubungannya ya. Oh tentu. Sangat baik. Baru. Sangat baik. Oke. Waktu Bukan itu 2014 dong, 2004.
2004. Saya bingung, Papi bilang 2014. Nino udah umur berapa? Saya baru nikah setahun. Iya, salah jangan Nino. Dulu siapa berarti masih bayi ya? Jangan nikahnya sama siapa nih? Umur 2 tahun. 2 tahun. Oke. Oke, sekarang bagaimana tanggapan Mbak Sarita terhadap video di mana Syafa melabrak Jennifer Dunn di sebuah mall? Apa ya yang dirasakan apa? Pertama saya tahu video itu dari suami saya telepon. Justru suaminya Suami Mas Haris saya sendiri yang diaduin oleh kekasihnya, baby saya. Oke. Kekasih. Sebelum beredar di sosmed ya? Ya. Kemudian apa katanya Mas Haris? Sarita, kita harus mendidik anak kita. Kenapa lagi? Safa hajar JJ, dia sebut JJ. Panggilan J-nya JJ. Panggilan sayang JJ. JJ di mall. Saya kaget. Oke, saya ada di rumah, saya akan hubungi Safa. Ya. Saya telepon Safa, are you okay? Safa bilang, yes mom, I'm happy. Why? Oh, dia happy malahnya. Ya, dia kirim video. Begitu saya lihat, wow, hebat sekali anak saya. Wow, hebat sekali anak saya. Wow. Jadi pada saat melihat video itu lebih ke marah, kecewa atau bangga? Sangat bangga saya memiliki anak itu kan seperti itu. kekerasan. Tapi Bunda, biasanya kan anak berantem atau anak melakukan kekerasan kan orang tua bilang kamu nggak boleh gitu. Tapi malah Beda dong. Kenapa Kalau beda? Makanya Itu beda. tahu dari Bunda Kalau saya gimana? kayak marahin loh justru. Oh ya. Ketika perempuan seperti itu yang tidak tahu malu, yang menghancurkan keluarga kami, Iya. Iya. Setuju, Safa. Pokoknya Jadi gimana? Tapi kamu jadi sebagai Gue gak nanya lo nih, gue nanya Bunda Sarita. Sebentar. Gue pengen tahu apa rasanya, perasaannya apa. Dari kemarin di malam Aku gemes. apa segala macam. Oke, apa? Jadi perasaannya apa? Jadi bangga, justru bangga. saya bangga karena anak saya bisa melampiaskan, Melampiaskan, emosinya dalam konteks walaupun melampiaskan. spontan ya, Iya. itu sangat spontan. Kita tidak tahu bahwa hari itu bakal ketemu sama perempuan itu. Oke, itu Kalau saya sih incidental. berdoa, ya. Saya berdoa anak saya semua baik-baik saja. Iya. Tapi ketika seorang anak yang menahan amarah, Emosi. menahan kecewa selama 1 tahun, kemudian si pelaku perebut kebahagiaan itu nongol di depan mata, ya kira-kira apa yang akan dilakukan seorang anak? Bebeknya. Sebenarnya pada saat kemarin kejadian kita lihat videonya, itu benar banget kalau saya dari sudut pandang dari micro expression itu adalah tindakan perilaku yang spontan. Gitu loh. Kenapa saya penekanin spontan? Artinya tidak direncanakan. Kalau direncanakan ini yang akan menjadi masalah. Tapi gitu loh. kalau saya sebagai seorang Spontan. ayah ya, Tapi saya ngasih tahu memang ke akan anak. jauh Iya. lebih baik adalah tidak melakukan kekerasan, akan jauh lebih baik. Tapi itu deh reaksi kecewa yang amat sangat Tapi mendalam. saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan pernah melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu sebelum kecuali kamu dipukul terlebih dahulu. duluan. Ya, tapi kalau bapaknya selingkuh, Iya. Anaknya kan udah nahan setahun tapi sepertinya ibu sepertinya pernah merasakan perasaan yang sama Pak Uya kayaknya takut ya digituin ya, makanya bilang-bilang begitu. Ini kan konteksnya berbeda. Perasaan yang sama. Pernah dulu ngalamin yang sama? Pernah, Seperti memang apa? dulu almarhum papa pernah hilang, Oke. pernah ketahuan juga. Oke. Ketemu Diapain? selingkuhannya, tapi beda cerita. Kalau hilaf itu sebentar. diambil botol waktu itu. Udah jangan terusin. Habis itu botolnya aku minum. Iya. Masukin ke artinya dalam debu. makanya tendensi emosinya berlebihan gitu kan. Iya. Namun kemarin Kalau aku setelah debus. pagi-pagi happy kemarin, setelah pagi-pagi happy kemarin, Bunda Sarita langsung ngepost sebuah unggahan di Video. Instastory. Kita bisa lihat videonya. Cikidot. Ini mencerminkan apa Mbak Poppy? Nanti ya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Namun ini ada surprise Numan. untuk Mbak Sarita.
Mbak Sarita akan langsung berbicara dengan seseorang yang akan ada di sini. Siapa itu? Ya. Makanya jangan Siapkan kemana-mana. hati Mbak Sarita. Pokoknya jangan kemana-mana. Siapkan diri Mbak Sarita. Ya. Ya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy. Iya, balik lagi di pagi-pagi pasti Happy. Oke. Semua pada penasaran Bapak, siapa tuh? Ya. Orang tadi. Jadi kita sudah terhubung sama Jennifer Dan. Enggak. Bisa ditelan dia Kasihan kalau kalau ngomong. dia terhubung telepon. ngomong. Tiga wanita Ya, ini. kalau saya justru pengen kapan ada Jennifer Dan di sini. Iya. Harus. Karena kan kita harus dengar juga dari Jennifer Dan. Oh, Jennifer Dan. Iya, iya kan? Dikasih sarung tinju, taruh satu ring. Kalau satu stage mau bertemu. Mau dong, Tante, Bunda harus berani. Nggak, biasanya Bunda kalau orang-orang kayak gitu udah diketemuin aja, nggak apa-apa. Boleh. Untuk acara ini boleh. Untuk acara ini eksklusif di pagi-pagi pasti happy. Berarti Bunda Sarita merasa nyaman sama acara ini nih, acara satu-satunya bisa membuat Bunda Sarita nyaman dan cerita semuanya. Minta dibayar berapa dia kan otaknya Tenang. duit doang. Dibayar sama suami saya aja. Ya. Dibayar sama suaminya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat dulu sebuah video berikut ini. Check it out. Shake it out. Beredarnya bukan berita, video bahwa anaknya Mas Haris, Syafa, itu melabrak seorang wanita, Jennifer Dan, di sebuah mall. Apa sih yang Mas Haris rasakan apa terhadap itu, kan anaknya Mas Haris itu? Jadi gini, Buya. Yes. Sebenarnya saya tidak pernah tidak ingin sedikit pun tampil seperti ini. Ya, betul. Ya, tapi karena ada anak saya di dalam pemberitaan ini, maka kewajiban saya sebagai ayah yang masih punya tanggung jawab kepada semua anak saya wajib mengklarifikasi, lakukan ini, klarifikasi ini. Ya, gimana jadi, Mas Haris? Begini, tanggapan saya terhadap Safa melakukan kegiatan atau apalah itu Tindakan yang disampaikan, tindakan itu ya. Ini spontanitas. Ya. Saya pahami bahwa Safa mengalami kekecewaan. Saya pahami itu. Makanya saya terpanggil untuk mengklarifikasi ini. Oke, gimana? Yang saya sayangkan yang saya sayangkan adalah bahwa ini menjadi komunikasi yang harus saya lakukan dengan Safa. Akhirnya semua orang ikut mengkomentari ini. Nah, jadi tolonglah melalui kesempatan ini beri kesempatan saya untuk memperbaiki apa yang saya lakukan ke depan untuk anak-anak saya. Itu komentar dari Bapak Haris yang kemarin. Memperbaiki apa yang ditangkap dari ungkapan Mas Haris tadi apa, Mbak Popi? Memperbaiki kalau kondisinya ia memahami bahwa yang dilakukan apa yang terjadi dengan anaknya itu sampai marah, emosi, sebenarnya beliau paham bahwa beliau salah gitu loh. Kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan anaknya. Itu artinya memperbaiki dengan hubungan anaknya apa dengan istrinya? dengan anaknya tadi penekanannya gitu. Oke. Artinya ya kalau dengan anaknya pasti dengan istrinya juga dong, kan pakai koma tuh. Oke. Jadi menurut Mbak Popi, Mas Haris masih cinta dengan Mbak Sarita nggak? Kalau sampai bertanggung jawab terhadap anak-anaknya iya. Iya. Jadi cinta kembali, dengan Mbak Sarita atau tidak? Itu saya harus tanyain juga dengan Mas Haris. Mas Haris jadi telepon nggak ya? Kalau saya sih saya sebagai seorang laki-laki, Mas Haris sebetulnya tidak ingin kehilangan Mbak Sarita. Iya, orang cakep. Alasannya apa, Bang? Orang cakep begini. Feeling saya. Oh iya, alasannya apa? Kenapa? Feeling dari laki-laki, dari cara Jadi penanganan. kalau laki-laki misalnya berselingkuh atau misalnya mendekati perempuan lain, sebenarnya dia tetap mencintai istrinya. Kalau saya sih itu, tapi gue nggak selingkuh loh. Oh iya. Saya juga aja.
Babi nggak usah takut. Kalau memang ada waktu nggak usah terlalu takut. Oke. Apa yang takut banget tuh sambil lirik-lirik bunda. Memang Gak mungkin banget ya kan dipantau pagi siang sore malam. Lo ngintilin gue mulu 24 jam. Bagus itu namanya. Itu artinya cinta. Tapi namanya laki-laki meski diintilin 24 jam masih ada kesempatan lebih. Ini aku mau tanya ini. Kita fokusnya kemari loh. Aku mau tanya ini mengganjal di lubuk hati yang paling dalam. Bunda taunya Pak Haris selingkuh sama Jennifer Dunn tuh udah berapa bulan? Atau berapa tahun? Kan waktu Maret 2017 saya baru tahu nama selingkuhan suami saya adalah Jennifer Dunn. Udah lama ya? Sudah lama. Tapi sebelum itu katanya Bunda Sebelum waktu itu bilang saya mengendus perselingkuhan, merasakan gitu tapi ya? saya tidak tahu siapa namanya. Tidak pengen bertemu dengan Jennifer Dunn langsung? Sampai detik ini, sampai detik tadi tidak. Tapi kalian bilang mau. Boleh silahkan. Oke, berarti jelas ya bahwa Bunda ini tidak berselingkuh karena si Pak Haris duluan yang melakukan perselingkuhan. Dan juga ini ada masalah yang kemarin yang video kita tayangin. Jadi kemarin kan ada masalah Pak Haris mukul Syafa anaknya Bunda. Tapi katanya itu kemarin Bapak Haris kan bilang itu memang sesuai haknya seorang orang tua mengajarkan kepada anak. Metode yang mengajarkan. Check it out. Sesuai saya baca aja. Memang Bapak Haris memukul anaknya enggak kemarin? Begini. Saya punya hak untuk mendidik anak saya. Betul. Ya. Mutlak itu kewajiban saya mendidik anak saya. Anak saya itu 14 tahun umurnya. Iya. Ya. Alangkah baiknya untuk usia 14 tahun tidak melakukan itu. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa saya memukul? Saya akui, saya memukul betis kakinya. Betis kakinya saya pukul karena anak saya membentak dan memaki saya. Saya sampaikan, nah, jangan kamu lakukan itu kepada saya. Saya ayah kamu. Tolong ya, saya ingatkan kamu. Allah marah akan ini. Saya pukul betis kakinya. Nah, itu yang kemarin. Bunda Sarita setuju nggak bahwa emang kalau emang anak melawan orang tua itu adalah bentuk sebagai memukul atau bicara keras yang sangat keras karena sudah terekam ya semuanya. Publik juga tahu seperti apa. Sebetulnya bukan pukulan keras atau di betis atau dimanapun, tapi ekspresi dari pemukulan itu sendiri yang membuat anak sakit. Ya, bukan pok kenceng atau pok enggak, tapi why dad? Saya kan melakukan ini untuk membela ibu saya yang tersakiti. Kenapa kamu memukul saya? Tapi kan siapa membentak bapaknya? Ya itu debat. Debat. Ketika seorang anak membentengi dirinya, mungkin dia melawan ayahnya, bukan melawan ya, mungkin mereka debat terus mereka membela dirinya dengan cara intonasi yang tinggi, bukan membentak. Karena saya tidak pandai bahasa Inggris, tapi anak saya mengatakan sesuatu pakai bahasa Inggris, ayahnya nggak nyambung. Enggak, jadi gini, kalau lihat dari videonya, dari konten kalimat videonya itu, ia bukan artinya tidak sayang sama ayahnya, bukan artinya dia membantah ayahnya atau membentak ayahnya, bukan itu. Intonasinya mungkin cenderung lebih tinggi ya gitu. Cuman kalimat yang perlu dipahami adalah this is not my father, dia bilang gitu. Karena my father itu adalah yang nice to me. Nah itu, asumsinya karena lagi emosi. Tadinya nggak mau ngelakuin apapun karena nggak pernah memukul, pernah nggak sebelum memukul? Tidak pernah memukul. Jadi karena emosi yang overload kali. yang pada saat itu pressure lingkungan dan lain-lain akhirnya memukul kaki. Nah kalau saya sampaikan secara psikologis, membentak anak, memukul dalam kondisi apapun secara psikologis itu dilarang sama sekali. Menurut Mbak Popi? Ya, secara psikologis dalam hukum aturan Indonesia juga ada, tidak boleh memukul gitu. Cuman kalau dalam aturan Islam
gitu kan. Di Ya, Islam ini ini beda disampaikan, konteks nih ya. beda konteks nih. Ya. Karena saya secara sudut pandang psikologi Ya. dan Islam. Kalau Islam itu kalau anak nggak mau sholat atau Ya. membantah orang tua, gitu Ya. loh. Boleh di pantatnya atau dipukul kakinya. Oke, ini bentuknya menurut Mas harusnya kan bantahan nih berarti. Ya, ya. Tadi dia Bantah, mengatakan bahwa cara metode saya mendidik dengan cara seperti Oke. ini. Dia Oke, kecewa oke. karena ia tidak dianggap sebagai ayah yang baik. Itu poinnya. Sekarang ada sebuah kejutan. Kita terhubung dengan seseorang di sini. Coba, Mbak Sarita kenali suara ini baik-baik. Halo. Halo. Oke, siapa ini? Anak aku pasti. Hai Syakila. Hai. Hai Syakila lagi di Melbourne sekarang ya. Iya, betul. Mau ngomong apa sama Bunda? Mama atau Bunda panggilnya Syakila? Bunda. Kangen sama Bunda Syakila? Kangen banget. Ngomong dong. Oh, apa ya? Hai, Bunda. Hai cantik. I love you sayang. Bunda sayang kamu nak. Bunda cinta banget sama kamu. Ayo ketawa lagi. Yuk kita ketawa. Seperti biasa kita badut. Kita bercanda. Cowok-cowok yang kita suka. Karena itu yang bisa melupakan kesedihan ini. Bunda jatuh hati sama orang, kamu jatuh hati sama orang, kita saling cerita seperti biasa. Ayo ketawa. Kucing kecilku, kucing kecilku, I love you. Makin cantik kamu sayang. Syakila mau ngomong apa Syakila? Apa ya? Buat Bunda, aku cuma mau bilang terima kasih buat udah menjadi fondasi yang kokoh saat semuanya hancur hatinya di keluarga ini. Tidak hancur sayang. Bunda pernah bilang, yang menghancurkan kita yang harus hancur, bukan kita. Kita tetap kuat, kita punya Allah dan kita punya doa dari jutaan manusia. Tidak hancur sayang, ingat, kita tidak hancur. Bukan kita yang harus hancur. Ingat itu sayang. Syakila kapan pulang ke Jakarta sayang? Bentar lagi lusa. Lusa pulang ke Jakarta ya. Syakila, kamu umur berapa sekarang Syakila? 18. Berapa? 18 tahun. 18. Oh udah dewasa berarti ya. Oke, Syakila, kamu kemarin ngelihat video adik kamu yang sempat rame-rame, apa yang kamu rasakan? Duh, campur aduk sih ya. Aku senang Safa dia bisa stand up untuk keluarganya, karena apa yang aku rasain dia juga rasain, dan dia bisa ngeluapin emosinya, bisa ketemu sama orangnya, yang dimana itu kayak kesempatan nggak akan datang lagi mungkin, tapi dia bisa ngeluapin emosinya. Dan kalau aku di posisi dia, mungkin aku juga ngelakuin hal yang sama. Iya. Kayak ya seneng sih, cuman kayak ya kenapa harus ketemu juga. Saya nggak bisa ngomong. Bunda jadi bakal ketemu sama Syakila
2 hari lagi ya. Insya Allah begitu. Ya, oke. Syakila cepat pulang. Bunda kayaknya juga pengen ketemu kamu, kangen banget. Siapa juga adik-adik pengen ketemu kamu. Tapi aku tuh salut, Bunda tuh punya keluarga yang kuat gitu loh, anak-anak perempuan tapi kuat-kuat semua gitu. Yang kecil perempuan juga ya? Perempuan juga 10 tahun. Oh, ya Allah. Bayangin aja ya, satu keluarga semuanya perempuan. Jadi Dan Syakila ini mereka adalah ngebela mamanya yang disakitin gitu kan. Tapi mereka perempuan semua loh. Ini kok dipikirin adalah kayaknya ini pelajaran. Iya, maksudnya untuk satu keluarga mungkin isinya wanita, wanita lebih semua kuat daripada disakitin. laki-laki. Yes. Normal gitu. Tapi Syakila ini satu-satunya anak yang sudah umurnya dewasa berarti ya. 18 tahun. Oh, ada kakaknya lagi, Oh, ada lagi. 21 tahun. Oh, 21 ya. tahun. Oke, jadi 2 anak yang perempuan sudah juga. dewasa semua ya. Perempuan juga. Saya Oke. punya 4 perempuan. Oke. Oke, Syakila, terima kasih Syakila. Nanti kalau Jakarta mampir ke pagi-pagi Pak Sevi ya. Iya. Oke, ini ada siapa yang dari tadi ada di ruang makeup, tiba-tiba masuk aja ke sini. Mungkin terharu. Tapi siapa dari tadi tidak melihat sama sekali apapun yang terjadi di sini ya? Saya juga Siapa dari tadi ada di ruang isolasi, tidak ada TV, tidak ada apapun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi hari ini di sini. Dan siapa tiba-tiba mau masuk ke sini? Siapa? Sini duduk sini siapa? Siapa ini dulu sekolah di High School ya? Satu sekolah sama cinta dulu ya. Oke. Dan siapa? Saya mau nanya. Ada kakak Syakila. Mau ngomong apa Pak Syakila? Thank you so much for being here. Kakak dari dulu nge-support aku. Kakak selalu jadi kayak my human diary. I don't know, it's hard for me to talk here. I just want you to know that I love you and please don't ever leave me. I love you. Siapa? Sayang sama Bunda? Sayang banget. Oh, ngomong apa sama Bunda? Ngomong dong, sayangnya. Kita ngomongin ungkapin soal hubungan kamu sama Bunda aja ya. Kita nggak ngomongin yang lain. Ya, Ya. jadi saya juga di sini Ya. sebagai posisinya bicara seperti ini juga bukan sebagai micro expression karena saya juga psikolog pendidikan. Jadi saya mungkin ingin menyampaikan, memediasikan dengan kondisi ini apa yang Safa ingin sampaikan kepada Mama. Perasaan apa? Silakan. Aku susah ngejelasinnya tapi Bunda itu udah jadi role model aku. Ayah bilang Bunda gak pernah ngurusin aku. Mungkin menurut ayah itu dari uang. Tapi Bunda dari kecil, Bunda terus yang ngurusin. Bunda aku di luar negeri, kita diusir ke sana, Bunda yang ngurusin aku, kakak, adik. I am hurt when you're hurting too. Terus aku bener-bener gak tahu kalau misal aku bakal separah itu ke Jennifer. Tidak parah itu sayang. Percayalah. Siapa? Kamu sayang sama ayah juga dong. Sayang kan? Sayang. Oke. Kalau Kalau ayah lagi nonton nonton mau ngomong apa? Kita nggak usah ngomong yang lain. Cuma ngomong rasa sayang kamu sama ayah itu aja. Saya pengen ngomong itu aja. Ungkapkan rasa sayang kamu. Ya. Karena ayah juga pasti Sayang. pengen dengar ungkapan rasa sayang dari seorang anaknya. Kalau yang kemarin disampaikan bahwa itu bukan ayah seperti apa, tapi sekarang nyampaikan sebenarnya kan tadi diskusi di belakang sebenarnya sayang sama ayah. Coba ingin sampaikan seperti apa sayang dengan ayah? Thank you. Aku bingung mau ngomong apa lagi, tapi ya terima kasih. Terus habis thank you apa lagi? You teach me a lesson that nggak ada orang yang bisa ngasih itu.
Kamu tuh kan anak kesayangan ayah, betul nggak? Ayah sayang sama semua anaknya. Tapi paling dekat sama kamu ya? Kecil ya, pas kecil. Bobonya masih suka sama ayah waktu itu ya? Pas aku masih kecil. Kangen nggak? Yeah, of course. Waktu itu aku Kangen masa-masa seperti itu. diantar sekolah. Liburan terakhir sama ayah keluarga lengkap kapan? Bukan liburan sih, dia visit aku di Melbourne. Visit di Melbourne. Apa yang kamu ingat saat ayah kamu mengunjungi kamu di Melbourne pada saat itu? Kita jalan-jalan bareng, siang-siang makan, shopping sama Pada saat adek. kecil sering tidur sama ayah. Apa yang paling diingat pas lagi kecil tidur sama ayah? Apanya? Ya, aku selalu pakai baju ayah. Pakai baju ayah? Berarti kamu mengidolakan ayah banget ya? Sampai pakai baju ayah ya? Kamu amat sangat mengidolakannya ya? Kamu ngomong, ayah kamu dengar ini. Iya, ayah kamu dengar. Kamu mengidolakan ayah kamu. Apa yang kamu harapkan? Kamu mengidolakannya. Sampai kamu ini perempuan aja. Kamu ini anak perempuan sampai mau pakai baju laki-laki, baju ayah. Berarti kamu berharap banget bahwa ayah kamu nih, kamu sosok ayah ada di diri kamu. Kamu ngomong sama ayah apa? Apa yang ingin kamu ngomong? Kamu mencintainya. Kamu ngomong. Pikirkan dulu, enggak pikirkan sekarang, pikirkan waktu dulu. Aku nggak bisa ngejelasin how I feel right now. Memori itu masih ada? Pasti masih. Selalu ada. Selalu ada dalam hati kamu. Dan kamu maafkan ayah kamu. Pas apa tadi bilang thank you sama Kamu mau Papa. maafkan ayah kamu. Kayaknya jelaskan semuanya ya. Saya juga punya anak 2 cewek. Ketika dia omong thank you kepada Papa itu menggambarkan semua. Saya dengar itu, aduh. Tapi cuma satu hal, Papa pasti masih cinta. Oh iya, selalu lah, selalu. Yang poin yang bisa kita ambil hari ini adalah Syafa memaafkan ayahnya. Syakila. Ya, Syakila juga kangen gak sama ayah? kangen dong. Kangen banget. Pengen ketemu ayah secepatnya? Ya, Kalau ketemu ayah pengen ngapain besok? Pengen ada kegiatan seperti apa yang kamu paling kangenin? mau senang-senang aja. Terakhir meluk ayah kapan? Gak inget. Kapan terakhir? Jakarta kali ya, udah lama banget. Udah lama banget, jadi pengen banget meluk ayah lagi kayak dulu. Pengen. Mau ngomong apa kamu sama ayah? Gimana ya? Apa-apa, ungkapin aja. Menangislah. Karena setiap tetesan air mata yang kita keluarkan itu akan mengurangi rasa atau beban yang ada di dalam pikiran kita. Ayah selama ini selalu menjadi panutan aku, kakak sama adik-adik juga. Tapi saat ini ayah yang nggak peduli sama kita, nggak pernah mendengarkan, menghargai opini anak-anaknya. Tadi apa selalu dibantah, sebal. Semoga Allah bukain pintu hatinya supaya ayah kita karena apa kita rasain selama enggak, aku harap mainnya kemauan ayah dan nanti apa paling dapat
bagian ayah walaupun nggak bersama lagi. Kalian perlu ayah tahu apa paling sayang ya anak saya ya. Ayah itu bahagia anak saya apalagi kondisi aku yang sering sakit di sini. Kuliah aku lakuin untuk semuanya jadi ayah bangga, tapi harus ditambah beban pikiran untuk keluarga juga. Banyak tinggal kan keluarga berat banget pasti, mau nggak mau jalan. Mau bilang sayang sama Oke, Syakila. Kita tahu kalian semua sayang sama ayah, sama bunda, dan saya pengen kamu Syakila, walaupun kamu di Melbourne di Australia, sekarang berpelukan kalian bertiga, Syafa, Syakila dan bunda. Dan kalau ayahnya nonton, rasakan pelukan ini juga, rasakan pelukan hangat keluarga kalian yang dulu sering ada. Ayo Syakila, peluk dari sana Syakila. Pagi-pagi masih udah jangan nangis-nangis lagi yuk. Kita senang-senang yuk. Acara pagi-pagi pasti itu nangis-nangis. Tapi tahu gak? Tapi tahu jujur ya. Apa? Niki tadi iri banget melihat bunda sama Syafa sama Syakila pelukan gitu. Karena kan aku udah gak punya orang tua. Aku udah yatim piatu. Jadi pas aku lihat tadi tuh aku yang I miss my mom and my dad also. Itu. Tapi kamu nggak usah pokoknya sedih. Ini kita pengen segmen ini kita adalah momen keluarga. Iya. Momen kita bicara, kita nggak usah bicara soal macam-macam Niki kan yang lain. ada kita peluk Niki sekarang yuk. Kita peluk Niki sekarang yuk. Nah, sekarang Syafa dan Bunda Sarita hanya eksklusif di pagi-pagi pasti happy. Syakila, masih ada Syakila? Syakila, oke, masih ada ya. Ini hanya pagi-pagi happy yang bisa melakukan ini. Kita dengarkan suara siapa di sini. Halo. Halo Syakila, Syafa, this is Dedi. Ayo, Do you hear Syakila. me? Siapa mau ngomong apa, Syakila? Ayo. Hey Syafa, Dedi love you, like always. Dedi still here for you. Syakila, did you hear my voice? I am still your father. Syakila mau ngomong apa tuh? Dengar suara Pak Dedi? Ya. Ya, Syakila duluan yang ngomong. Ayo. Happy. Happy, kita bicara yang happy aja di sini, ayo. Happy, Syafa, ya. I'm glad to hear your voice. Ya, Dedi lihat sejak di TV. I'm proud of you. You are my lovely daughter. Amazing you are. Ya. Happy. Gak ada apa-apa. Semuanya akan baik buat kalian semua anak Dedi. Syakila, Syafa, Sabina. Ada kakak kamu Tania, ya. Juga semuanya akan baik. Insya Allah, yakin itu, ya. Syakila, Dedi tahu kamu mandiri. That's why kamu bisa, ya. Dari dulu kamu mandiri, dari kamu dulu kuat, ya. Syafa adalah anak yang paling saya sentuh sejak bayi. Dia memang pakai baju saya karena dia sayang banget sama bapak. I know. Semua anak saya itu sayang sama saya. Semuanya sayang dan semuanya baik. Ya, sayangnya bukan hanya seperti luar biasa. Mereka sayang sama saya. Begitupun saya sama mereka. Jadi keberadaan Syakila di luar negeri pun, satu hari sekali saya kalau nggak telepon nggak bisa. Coba tanya ada Syakila. Siapa atau Syakila mau ngomong apa? Syakila duluan mau ngomong, sayang.
Smile, come on. Ayo semangat semuanya. Kamu punya masa depan yang bagus. Kamu akan menjadi anak yang bagus, anak yang beriman, takwa, patuh kepada orang tua dan berguna bagi bangsa. Insya Allah. Yakin itu nak. Ya. Bismillah. Siapa mau ngomong apa, Mak? Tadi sayang sama Dedi, sama ayah. Dan sudah memaafkan. Jadi pengen ngomong apa nih, mumpung Dedi ada? Kan dari tadi saya tahu kok Safa menyayangi bapaknya dan memaafkan bapaknya, saya tahu. Jadi mungkin karena ini di satu momen yang dia tidak mengekspresikan, tapi saya tahu setiap anak-anak saya. I know. Jadi saya begitu, bukan saya marah yang berlebih, karena saya mencintai anak saya. Karena saya tahu mereka anak yang baik semuanya. Masya Allah, solehah semuanya. Safa, I can hear your voice. Mana suaranya? Il. Ayo. Jadi liburan ke Labuan Bajo kamu nanti di Jakarta kan? Gila. Mas Haris, siapa tadi cerita sama saya kalau dia sayang sekali sama ayahnya, Pak? Oh, tentu, pasti, ya. Saya tahu kok, anak saya itu sayang banget sama saya karena saya memberikan cinta yang seutuhnya buat anak-anak saya. Iya. Saya tidak pernah menyentuh satu jari tangan saya pun nyolek anak saya, tidak pernah. Tanyakan kepada mereka. Iya. Syakila kan mau pulang nih 2 hari lagi, Mas Haris. Mau ngomong apa Mas Syakila nih? 2 hari lagi katanya dia pengen meluk ayahnya katanya. Saya kan tadi saya sampaikan ya, saya tiap hari itu teleponan sama Syakila. Cuma kalau WhatsApp call itu kan tergantung dari signal WiFi. Iya. Saya tahu Syakila mau kemana nak. Saya bilang sama dia, Kak, kalau kamu ke Jakarta jangan di kamar terus. Kalau kamu di kamar terus kan sudah kamu lakukan itu di Melbourne. Pergi-pergi liburan. Kamu kemana yuk Dedi temenin. Ada Syakila itu. Sama ayahnya boleh nggak liburan juga nih bareng-bareng? Loh itu memang saya udah ngomongin sama Syakila. Nah. Berarti nanti pulang Syakila. Kalau memang bisa nih Mas Haris bisa liburan bareng sama anak-anak. Kemudian ajak ngobrol-ngobrol bareng. Ya waktu keluarga lah. Itu ini kalau setiap kali Syakila ke Jakarta, ya itu pasti saya lakukan walaupun hanya mohon maaf hanya ke mall atau apa, ya saya lakukan. Hanya kan Safa ini kesibukannya ada ekstrakurikulernya, ada acara dia gemar make up gitu. Jadi ya susah gitu. Tapi kalau ada Syakila itu bisa anak yang paling dewasa Syakila itu. Mas Haris bisa. Mas Haris tadi Syakila bilang katanya kalau sampai Jakarta mau meluk ayahnya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, sekarang berpelukan aja yuk. Siapa? Ya, come on, give me the big hug. Syakila, Safa, come on, give me the big hug. Ya. Big hug semuanya. Oke. My soul in yours. Ya. Oke. Kita berharap yang terbaik buat keluarga kalian. Insya Allah. Amin. Berharap yang terbaik juga bersatu kembali. Mudah-mudahan bisa bersatu kembali karena bagaimanapun Mas Haris dengan Mbak Sarita ternyata saling mencintai dari ekspresi dari kalimatnya. Syakila, Safa, oke ya, you are the good girl. Syakila, I'm on meeting right now. We call you later ya. Oke. Terima kasih Mas Haris. Ya, oke. Sampai ketemu nanti pas Syakila ke Jakarta ya. Ya, bye. Oke. Saya tahu kamu sayang banget sama ayah kamu, ya. Dan dia sudah melakukan hal yang berani memaafkan. Pertanyaannya saya sebelum di hooker, apa tadi ekspresi Bunda Sarita? Apa tadi mendengar suara Mas Haris? Menarik nafas beberapa kali. Pertama kaget ya pas lagi terima telepon, kaget, menarik nafas. Tapi ada terlihat ekspresi bahagia walaupun di cover. Bahagia itu yang penting. Sampai setelah ini ada tetap pagi-pagi pasti happy. Iya, balik lagi di pagi-pagi pasti happy. Syakila.
Syakila. Syakila masih terhubung? Ya. Syakila thank you ya udah bergabung sama kita ya. Sampai ketemu di Melbourne ya, aku kayaknya Desember ke sana deh. Tapi dia nanti lusa kan di sini Oh kita iya ketemu benar dulu. juga ya, Kita kita ketemu dulu ketemu di di studio Jakarta. nih ya. Kita nanti undang ya sayang ya. Ya, Syakila titip sneakers dong dari Melbourne. Gak usah, jangan dibeliin. Kalau gitu nanti kita ketemu di Indonesia ya. Bye Syakila, mau ngomong apa terakhir sama Bunda sama siapa? I love you guys. Love you too, baby. Me too. Gak boleh gitu, Li. Tahu. Syakila. Me too. I love you. Tapi. Kalau saya bilang me too, itu wajar, masih umurnya beda. Tapi kalau ngomong itu om girang itu. Ya udah. Aduh, terima kasih sudah menyaksikan program yang sangat fenomenal ini. Pokoknya hari ini senang banget karena hari ini keluarga banget. Pokoknya semoga keluarga Bunda Positif, bahagia. Ya, Jadi pokoknya contoh untuk orang lain. ya betul. Didoain semoga yang terbaik buat Bunda dan anak-anaknya. Amin. Terus dan program-program lain bisa mencontoh program ini. Kamu juga nggak usah sedih. Kamu Ya. udah punya keluarga Nah, aku baru. sudah punya keluarga baru. Ada Bunda, Keluarga kita. ada Papi Uya, ada Bunda Astrid, ada Li, ada Mbak Popi. Semua di Trans TV ini adalah keluarga baru Nikita Mirza. Bunda Sarita sama siapa? Terima kasih banyak. Makasih kembali. Terima kasih banyak. Ya udah mampir ke rumah kita sini. Dan sudah bahagia.